Halo semuanya, selamat datang di kelas ekonomi bersama dengan saya, Ibu Dewi. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada bab pendapatan nasional ini? Mari simak penjelasan berikut ini. Bab 1. Pendapatan nasional. Bagian pertama. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dengan beberapa subbab. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Kedua, manfaat pendapatan nasional. Ketiga, komponen pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Dapat juga diartikan sebagai gabungan dari hasil kegiatan para pelaku ekonomi suatu negara selama periode tertentu. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Kelima, mengukur kinerja pembangunan. Komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Yang kedua, PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, merupakan hasil penggabungan dari PDB dengan pendapatan neto luar negeri. Yang ketiga, PNN atau NNP, Produk Nasional Neto atau Net National Product, merupakan jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat dari besarnya GNP dikurangi penyusutan. Keempat, PN atau NNI, Pendapatan Nasional Neto atau Net National Income, merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Kelima, PP atau PI, pendapatan personal atau personal income, merupakan jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Keenam, DI, pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, merupakan pendapatan yang siap dinikmati untuk berbagai keperluan setelah membayar kewajibannya. Rumus komponen pendapatan nasional. Yang pertama, jika kita mau mencari GNP, yaitu GDP ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Yang kedua, untuk mencari NNP, yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan. Yang ketiga, untuk mencari NNI, yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lalu, untuk mencari PI, yaitu NNI
ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan iuran jaminan sosial ditambah dengan iuran asuransi ditambah laba ditahan dan ditambah pajak perseorangan. Yang terakhir untuk mencari DI, yaitu PI dikurangi pajak langsung. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian, manfaat, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam pendapatan nasional. Di dalam komponen-komponen pendapatan nasional terdapat 6 rumus. Nah, sekarang kita mau masuk pada contoh soal untuk mengaplikasikan komponen-komponen pendapatan nasional yang tadi sudah dijelaskan. Mari simak penjelasan dari contoh soal dan penyelesaian berikut ini. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui data-data keuangan sebagai berikut. GDP 165 triliun, produk neto terhadap luar negeri 8 triliun, pajak tidak langsung 11 triliun, penyusutan 13 triliun, asuransi 5 triliun, laba yang tidak dibagi 8 triliun, transfer payment 14 triliun, pajak langsung 9 triliun. Nah, kita diminta untuk menghitung besarnya GNP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. GNP, GDP ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Besarnya GDP sebesar 165 triliun ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri 8 triliun. Sehingga kita dapatkan besarnya GNP sebesar 173 triliun. NNP, GNP dikurangin penyusutan. Besarnya GNP 173 triliun dikurangin penyusutan 13 triliun. Sehingga besarnya 160 triliun. NNI, NNP dikurangin dengan pajak tidak langsung. Besarnya NNP 160 triliun dikurangin dengan pajak tidak langsung 11 triliun. Sehingga besarnya 149 triliun. PI, NNI ditambah dengan transfer payment dikurangin iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Nah, besarnya NNI 149 triliun ditambah transfer payment sebesar 14 triliun. Dikurangin dengan iuran asuransi 5 triliun ditambah dengan laba ditahan 8 triliun. Pada soal ini hanya terdapat iuran asuransi dan laba ditahan. Nah, 163 triliun didapat dari 149 triliun ditambah dengan 14 triliun. Lalu dikurangin 13 triliun didapat dari 5 triliun iuran asuransi dan juga laba ditahan 8 triliun. Sehingga kita mendapatkan besarnya PI 150 triliun. Yang terakhir DI. PI dikurangin dengan pajak langsung. Nah, besarnya PI 150 triliun. Dikurangin pajak langsungnya 9 triliun. Sehingga besarnya DI 141 triliun. Contoh soal kedua. Diketahui data-data keuangan sebagai berikut. GDP 165 triliun, produk neto terhadap luar negeri 8 triliun,
pajak tidak langsung 11 triliun, penyusutan 13 triliun, asuransi 5 triliun, laba yang tidak dibagi 8 triliun, iuran pensiun 7 triliun, subsidi penganggur 4 triliun, tunjangan veteran 3 triliun, pajak langsung 9 triliun. Kita diminta untuk menghitung berapa besarnya GNP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. GNP sama dengan GDP ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Besarnya GDP 165 triliun ditambah produk neto terhadap luar negeri 8 triliun, sehingga besarnya GNP 173 triliun. NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Besarnya GNP 173 triliun dikurangi penyusutan 13 triliun, sehingga besarnya 160 triliun. NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Besarnya NNP 160 triliun dikurangi pajak tidak langsung 11 triliun, sehingga besarnya NNI 149 triliun. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangin dengan iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Nah, besarnya NNI sebesar 149 triliun ditambah dengan iuran pensiun ditambah subsidi penganggur, ditambah tunjangan veteran, dikurangin dengan iuran asuransi 5 triliun, ditambah laba ditahan 8 triliun. Nah, di soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama. Di soal yang kedua ini tidak diketahui transfer payment-nya, tetapi ada komponen-komponen yang sudah ada di soal, yaitu iuran pensiun, subsidi penganggur, dan juga tunjangan veteran. Nah, 149 triliun ditambah dengan iuran pensiun 7 triliun, subsidi penganggur 4 triliun, tunjangan veteran 3 triliun, dikurangin dengan iuran asuransi 5 triliun, ditambah laba ditahan 8 triliun. Sehingga kita dapatkan jumlahnya 163 triliun dikurangin dengan 13 triliun, sehingga besarnya PI 150 triliun. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung 150 triliun dikurangin pajak langsung 9 triliun, sehingga DI-nya 141 triliun. Contoh soal ketiga. Perhatikan data-data berikut dalam miliar rupiah. Produk domestik bruto 5 juta rupiah. Pendapatan neto luar negeri 400.000 rupiah. Penyusutan 100.000 rupiah. Laba ditahan 200.000 rupiah. Pajak langsung 300.000 rupiah. Pajak tidak langsung 150.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, besarnya disposable income adalah A. 4.650.000 rupiah, B. 4.600.000 rupiah, C. 4.350.000 rupiah, D. 4.150.000 rupiah, E.
Rp3.850.000. Nah, penyelesaiannya yang pertama, GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Besarnya GDP 5 juta rupiah ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri 400.000, sehingga besarnya GNP 5.400.000. NNP sama dengan GNP dikurangin dengan penyusutan. Besarnya GNP 5.400.000 rupiah dikurangin penyusutan 100.000, sehingga besarnya NNP 5.300.000 rupiah. NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Besarnya NNP sebesar 5.300.000 dikurangin pajak tidak langsung 150.000, sehingga besarnya NNI 5.150.000. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangin dengan iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah dengan pajak perseorangan. Pada soal ini hanya diketahui laba ditahan saja dan transfer payment-nya tidak diketahui. Nah, NNI 5.150.000 langsung dikurangin laba ditahan 200.000 rupiah, sehingga besarnya PI 4.950.000 rupiah. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Besarnya PI 4.950.000 rupiah dikurangin pajak langsung 300.000 rupiah, sehingga besarnya DI 4.650.000 rupiah. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan kita pada video kali ini. Penjelasan berikutnya masih akan membahas mengenai pendapatan nasional bagian kedua. Nantikan video berikutnya. Take a step back to see the truth.